Politeknik Negeri Jember. Oke, saya di sini akan memperkenalkan diri saya sebagai dosen yang akan mengampu mata kuliah di semester 2, yaitu mata kuliah Analisis Kimia Pangan. Dan berikut ini akan saya sampaikan RPS-nya yang bisa dilihat sebagai berikut. Oke, sebenarnya saya mengampu beberapa mata kuliah di semester 2 kali ini. Di antaranya adalah Analisis Kimia Pangan, ada pengolahan hewani, dan sebagainya. Namun yang akan saya bawakan kali ini hanya satu mata kuliah saja sesuai dengan kebidangan saya, yaitu Analisis Kimia Pangan. RPS ini disusun berdasarkan kurikulum TIP tahun 2024 berbasis OBA dan OBE. Dan RPS ini disusun bersama dengan tim teaching kami yang terdiri dari 4 orang, bisa dilihat di slide berikut ini. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang disusun pada mata kuliah Analisis Kimia Pangan antara lain: 1. Mampu mengkarakterisasi bahan pangan hewani maupun nabati, termasuk komposisi kimia, sifat fisik, dan peran fungsional bahan pangan dalam proses pengolahan dan penyimpanan produk. Yang kedua, mampu melakukan analisis pangan baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologi dan sifat sensoris dengan menggunakan metode standar untuk menentukan mutu bahan baku dan produk, serta memastikan kesesuaiannya dengan standar kualitas dan keamanan yang berlaku dalam industri teknologi pangan. Yang ketiga, mampu mengelola tim dengan komunikasi efektif meliputi kemampuan menulis, kemampuan berbicara, dan juga grafis untuk kondisi teknis dan non-teknis dengan memanfaatkan literasi. Dan yang keempat adalah mampu memiliki komitmen kerja profesional dan etika, termasuk menghargai keberagaman. Dari CPL tersebut, maka disusunlah tujuan belajar dan bahan kajian. Tujuan belajarnya adalah sebagai berikut ini. 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik dari bahan pangan hewani dan nabati meliputi sifat fisik, sifat kimia, dan fungsional bahan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dari analisa pangan, baik analisa fisik, kimia, mikrobiologi, dan sifat sensoris. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisis pangan secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensoris dengan metode standar. Dan yang ketiga, mampu mengelola tim dengan komunikasi efektif meliputi kemampuan menulis, berbicara, grafis untuk kondisi teknis dan non-teknis dengan memanfaatkan literasi. Terakhir, mampu menjelaskan dan mempraktekkan komitmen etika kerja profesional dan menghargai keberagaman. Dari tujuan belajar dan CPL tersebut, maka disusunlah 5 bahan kajian yang dapat dilihat di slide berikut ini. 1. Ruang lingkup dan analisis kimia bahan pangan. Yang kedua, pengenalan peralatan laboratorium. Yang ketiga, pembuatan larutan, yaitu meliputi perhitungan molaritas, normalitas, ppm, pbb, kadar, prosentase, dan sebagainya. Yang keempat, analisis komponen makro penyusun dari bahan makanan dan minuman. Seperti apa? Yaitu kadar air, ada karbohidrat, ada kadar protein, kadar lemak, dan kadar serat. Kemudian yang terakhir adalah analisis komponen mikro penyusun dari suatu bahan makanan dan bahan minuman, seperti kandungan vitamin, kandungan mineral, kandungan antioksidan, dan kandungan bahan tambahan makanan atau PTM. Referensi atau sumber belajar yang dapat diakses oleh mahasiswa selama kita mempelajari mata kuliah analisis kimia pangan diantaranya adalah berikut ini. 1. Ada namanya kimia larutan, ada kimia dasar dan konsep-konsep inti. Kemudian ada yang namanya analisis pangan, ada prosedur analisa untuk bahan makanan dan sebagainya, bisa dilihat di bawah ini. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan jurnal-jurnal penelitian dari penelitiannya dosen dan penelitian yang lainnya yang sesuai dengan literatur yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk praktikum, kami menggunakan metode Project Based Learning atau PBL. Mata kuliah analisis kimia pangan ini berkolaborasi dengan mata kuliah lain dalam melakukan praktikum BBL. Di antaranya bisa dilihat di sini. 1. Mata kuliah mikrobiologi pangan dan pengolahan. 2. Analisis kimia pangan. 3. Hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja. Dan keempat, analisis sensoris.
Nah, jadi praktikum PBL ini kami menghasilkan suatu produk yang diperoleh dari produk fermentasi di mata kuliah mikrobiologi pangan. Kemudian hasil produk fermentasi tersebut itu akan dianalisis kandungan-kandungan kimianya pada mata kuliah analisis kimia pangan. Nah, pada mata kuliah hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja itu adalah saat pembuatan produk tersebut harus sesuai dengan standar hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja yang sudah sesuai dengan SOP-nya. Nah, kemudian namanya kita membuat produk pangan, selain analisis kimianya itu juga bagus, maka harus dilakukan analisis sensoris yang memastikan bahwa makanan atau produk makanan yang dihasilkan itu adalah selain memiliki kandungan kimia yang bagus atau kandungan gizi yang baik, juga memiliki rasa yang enak seperti itu. Nah, berikut ini adalah produk-produk PBL yang dihasilkan dari 4 mata kuliah yang bergabung dalam praktikum PBL tersebut, yaitu satu ada teh kombucha, di mana teh kombucha ini akan kaya akan antioksidan. Dan kemudian yang kedua yogurt, di mana yogurt itu mengandung bakteri baik yang baik untuk pencernaan. Yang ketiga keju mozzarella, di mana sekarang keju mozzarella itu banyak diminati oleh kaum muda. Kemudian yang keempat adalah kefir. Kefir ini mirip-mirip sama yogurt tapi berbeda bahan pembuatannya. Oke, analisis kimia dari produk-produk fermentasi atau produk-produk PBL yang dihasilkan. Yang pertama dari teh kombucha itu ada analisis kadar benzoat, dan yang kedua adalah kadar polifenol, di mana polifenol itu adalah salah satu dari senyawa yang bersifat antioksidan. Yang kedua, yogurt, analisis kadar lemak dan gula reduksi pada yogurt. Yang ketiga, keju mozzarella. Terdapat analisis proksimat yang terdiri dari kadar air, kadar abu, protein, lemak, dan karbohidrat. Dan yang terakhir adalah produk kefir. Ada analisis total asam, pH, dan asam lemak. Komponen penilaiannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Ada 2 jenis penilaian secara umum. Ada praktikum dan ada penilaian tertulis. Nah, praktikum itu ada 30%, kemudian penilaian tertulisnya ada 70%. 70% itu dibagi menjadi beberapa subbagian lagi. Di antaranya 1 tugas individu, 2 tugas mandiri, ketiga kuis, keempat ujian tengah semester, dan kelima adalah ujian akhir semester. Materi dari analisis kimia pangan itu ada banyak, namun yang akan saya sampaikan itu adalah materi pada pertemuan ke-6, yaitu analisis antioksidan. Nah, mari kita saksikan video pembelajaran di kelas dengan tema analisis antioksidan yang akan saya bawakan bersama dengan mahasiswa saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan kita mulai, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Hari ini kita memasuki minggu ke-6. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang analisis antioksidan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, akan saya flashback dulu ya. Kita refresh tentang pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan kita yang kelima, yaitu materinya tentang kadar air. Nah, kadar air itu kalian masih ingat kita mengukurnya pakai apa? Metode apa? Itu Metode gravimetri. Ada yang namanya kadar air, ada yang namanya activity water. Apa perbedaan antara kadar air dan activity water? Angkat tangan, Pak. Boleh? Angkat tangan, sebutkan namanya. nama saya Dewi Aminah Mawati. Jadi perbedaannya itu kadar air itu ada 3. Air terikat bebas, air terikat Oke, air bebas, air terikat kuat, dan air terikat lemah. Nah, kalau activity water itu adalah air bebas. air bebas saja. Oke, ada analisis kadar air, ada analisis activity water. Kalau kadar air itu total ya, berarti ada tiga-tiganya itu terukur. Tapi kalau activity water hanya air bebas seperti itu. Nah, kenapa dibedakan? Nah, karena kalau activity water itu hanya air bebas saja yang menentukan proses pembusukan dari sebuah makanan atau bahan makanan. Sedangkan kadar air itu tidak semuanya menentukan, karena kadar air itu ada 3 jenis. Kalau alat atau metode yang digunakan untuk mengukur activity water apa? Yang lain bisa angkat tangan? Cindy mungkin? Alat atau metode untuk analisis activity
pertemuan kelima. Next, pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang analisis antioksida. Sudah pernah mendengar antioksida? Oke, ada yang bisa berpendapat nggak antioksida itu apa? Silakan angkat tangan. Oke, sebutkan namanya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ananda Muhammad. Antioksidan adalah senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Betul. Jadi ketika kita beraktivitas sehari-hari itu kita kena yang namanya sinar UV. Kemudian kita tiba-tiba lagi enak-enak jalan-jalan sehat, tiba-tiba kena asap rokok. Kemudian kita makan minum yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, bisa teracuni oleh PS3 dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya tubuh kita untuk menangkal zat-zat tersebut yang sebagai radikal bebas? Maka tubuh kita membutuhkan yang namanya antioksida. Betul. Nah, analisis antioksidan itu ada dua metode, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Beda nggak dua uji ini? Beda. Bedanya apa uji kualitatif sama kuantitatif dalam pengujian antioksidan? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Oke, Cindy. Baik, untuk uji kualitatif itu lebih menekankan kepada deskripsi produknya itu sendiri, jadi berdasarkan penglihatan, sedangkan metode kualitatif itu hasilnya berdasarkan angka. Berdasarkan angka, betul. Jadi kalau kualitatif itu berdasarkan ada atau tidak, subjeknya itu ada atau tidak antioksidannya. Tapi kalau kuantitatif berdasarkan angka, berapa kadarnya, berapa konsentrasinya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Analisis antioksidan secara kualitatif itu pakai dua metode. Yang pertama uji warna, yang kedua pakai alat yang namanya FTIR. Yang paling mudah dari uji warna dulu. Jadi kita tes pakai reagen yang namanya DPPH. Saya punya bahan makanan, Bu. Bahan makanan apa misalkan? Daun rambutan, ekstrak daun rambutan. Itu sebenarnya kita jarang yang makan daun rambutan ya, tapi bisa diekstrak sebagai suplemen makanan. Atau kita punya makanan buah bit misalkan. Benar nggak bahan makanan yang akan kita uji ini mengandung aktivitas antioksidan? Itu bisa kita uji melalui kualitatif dengan reagen DPPH. Jika memang bahan makanan tersebut seperti buah bit, kemudian kol ungu dan sebagainya memang mengandung aktivitas antioksidan, maka akan berubah warnanya dari DPPH yang warnanya ungu menjadi kuning. Berarti tandanya positif. Yang kedua, pakai spektroskopi inframerah. Ini kualitatif juga, tapi dia lebih detail. Kenapa lebih detail? Karena yang dianalisis adalah senyawanya apa. Adakah senyawa yang bersifat antioksidan di dalamnya, seperti polifenol, kurkuminoid, fenolik, apakah ada? Terus dibuktikan dengan FTI. Beberapa contoh makanan yang mengandung aktivitas antioksidan di dalamnya. Jadi kalau kita mau mengatasi paparan radikal bebas dari luar, kita bisa makan makanan yang ada di sini. Apa saja itu? Ya, kacang pinang. Ada yang sebelah sana yang daun disebut daun dewa atau banyak multifungsi, yaitu daun kelor. Betul. Terus jamu-jamuan atau bisa disebut dengan rimpang-rimpangan. Terus buah-buahan dan sebagainya. Itu mengandung senyawa-senyawa antioksidan di dalam bahan makanan tersebut. Nah, ini adalah contoh senyawa yang saya ambilkan dari penelitian saya. Penelitian saya pada waktu tahun 2024 itu meneliti tentang aktivitas antioksidan terhadap temu mangga. Temu mangga itu nama lain dari kunyit putih. Di situ ada senyawa-senyawanya, bisa dilihat ada kurkuminoid, ada kurkumic acid dan sebagainya. Nah, senyawa-senyawa ini mau saya ujikan apakah benar sih bahwa kurkuminoid, kurkumin itu ada di dalam temu mangga. Ini kan sebagai dugaan dulu. Dugaan itu berarti saya membaca dulu dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Dibuktikan pada hasil FTIR di bawah ini membuktikan bahwa oh benar loh ada senyawa-senyawa tersebut dilihat dari gugus fungsi. Sampai sini Pak? Bisa dilanjut? Bisa. Itu bisa dilanjut tentang analisis
tadi kita ngomongnya berdasarkan angka ya. Berarti berapa kadarnya? Kalau kita sudah tahu di dalam temu mangga itu ada senyawa kurkuminoid, ada kurkumin acid dan sebagainya. Sekarang kita berapa kadar aktivitas antioksidannya atau berapa jumlah radikal bebas yang bisa diatasi oleh antioksidan tersebut di dalam suatu di dalam tubuh kita seperti itu. Kemampuannya berapa? Nah, itu metode kuantitatif. Ada dua metode, sebenarnya tidak ada dua, ada beberapa. Cuman yang saya ambil contoh di sini itu dua. Bisa pakai metode yang lain, nanti bisa kalian eksplorasi sendiri metode-metode lainnya yang kuantitatif yang kebanyakan. Yang kita bahas dulu yang pertama adalah metode DPPH, itu pakai reagen yang bernama DPPH. Kan sama Bu dengan tadi yang kualitatif dengan reagen DPPH. Iya sama. Bedanya apa? Bedanya kalau yang di depan tadi kualitatif itu hanya dilihat dari perubahan warna saja. Dari ungu menjadi kuning, oh berarti positif. Nah, kalau kuantitatif kita menggunakan kurva kalibrasi standar agar bisa menentukan konsentrasinya. Betul. Kan kalian sudah pernah ya membuat kurva kalibrasi standar yang kurva linier itu ya. Ini contoh seperti ini. Jadi keberadaan senyawa antioksidan itu di dalam daun kelor mungkin, atau dalam daun rambutan, atau di dalam kulit buah manggis atau apapun itu dapat menetralkan radikal bebas DPPH. DPPH di sini itu fungsinya adalah sebagai radikal bebas buatan. Jadi senyawa antioksidan itu akan menangkap radikal bebas buatan DPPH. Nah, berapa besar penurunannya atau berapa kekuatannya dia bisa menangkal, itu kita bisa menghitung dengan cara menggunakan kurva kalibrasi linier dengan menggunakan alat yang namanya UV visible. Jadi kita mengukurnya pakai alat UV vis yang ada di laboratorium analisis kimia. Itu ada. Kita menggunakan alat itu, kemudian diukur pada panjang gelombang 517 nanometer. Setelah kita bisa menemukan konsentrasinya, kita bisa mengukur yang namanya IC50. Apa itu IC50? Pernah mendengar nggak? Atau pernah baca-baca di mana? IC50 itu apa? IC50 atau bisa juga disebut dengan kemampuan suatu antioksidan untuk memerangi atau untuk menginhibisi suatu radikal bebas sebanyak 50%. Nah, jadi kalau kita baca jurnal itu yang kita acu itu adalah nilai kisaran IC50-nya berapa. IC50 ini dapat menentukan apakah bahan makanan tersebut tergolong sebagai antioksidan lemah, kuat, atau sedang berdasarkan dari kategori ini. 50 ppm berarti dia sangat kuat. Kalau 50 sampai 100 kuat, kemudian 100 sampai 150 sedang, dan 150 sampai 200 ppm adalah lemah. Rumusnya ada di sini. Kita bisa praktek nanti ketika di laboratorium atau nanti ketika kalian mau melakukan tugas akhir yang berhubungan dengan antioksidan bisa menggunakan persamaan ini. Nah, ini yang sudah saya lakukan adalah contoh penelitian saya sendiri tentang aktivitas antioksidan kunyit putih berdasarkan variasi pengeringan. Ternyata kalau pengeringannya itu semakin tinggi suhunya, aktivitas antioksidannya semakin turun. Karena aktivitas antioksidan senyawa itu bersifat mudah rusak terhadap suhu. Ini hasilnya bisa dilihat yang paling bagus yang mana? Freeze dryer ya. Karena antioksidannya IC50-nya semakin kecil. Antioksidannya semakin kecil itu semakin bagus, dan 105 itu tergolong sebagai moderat hingga kuat. Kan 100 sampai 150 itu adalah moderat. Semakin tinggi suhunya maka IC50-nya semakin kecil. Maka dengan senyawa yang sama, kalau misalkan dikeringkan dengan suhu yang tinggi, itu akan merusak zat antioksidan tersebut. Jadi kalau kalian melakukan penelitian tentang antioksidan, usahakan pakai suhu yang rendah. Oke, metode yang kedua pakai ORAC, oksigen radikal absorban capacity. Nah, ini hampir mirip sih
ya, cuma saya kasih materinya saja biar untuk pengetahuan. Kita memang biasanya menggunakan UV visible, tapi ada juga pengukuran antioksidan yang menggunakan alat yang namanya instrumentasi spektroskopi fluorescence. Ini contoh yang sudah ada dari jurnal lain, itu menggunakan ORAS. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Kemudian ini adalah kelebihan dan kekurangan ORAS. Kalau dari segi lebih presisi mana, lebih akurat mana, itu ternyata ORAS itu memang lebih bagus, lebih akurat, lebih efisien, cuma dia lebih mahal. Dan tidak semua laboratorium itu ada alatnya. Tapi kita menggunakan UV vis itu juga sudah bagus. Nah, ini contoh-contoh bahan makanan dan sifat antioksidannya seberapa besar berdasarkan analisis dengan ORAS. Kalau dari sini berarti itu Okadupla itu yang lebih besar daripada cranberry nomor 2 ya. Kemudian blueberry nomor 3, plum nomor 4 dan seterusnya. Itu adalah kandungan antioksidan dari yang tertinggi ke rendah yang sudah diukur menggunakan metode ORAS. Oke, ini perkuliahannya sudah selesai. Ya, seperti biasa. Kalau perkuliahan sudah selesai, maka kita minggu depannya mau apa? Untuk tugas mandiri itu seperti apa? Nah, tugas mandiri yang di sini saya minta kalian untuk membaca-baca jurnal, review jurnal, dibaca beberapa jurnal kemudian direview. Contoh jurnalnya ini ada jurnal saya, tapi kalian bisa pakai yang lain ya, tidak semuanya harus menggunakan jurnal punya saya ya. Nah, apa yang harus direview? Yang harus direview itu adalah carilah bahan pangan lokal. Kita menggunakan produk-produk lokal ya, juga tanaman-tanaman lokal yang ada di Jember yang banyak mengandung aktivitas antioksidan. Nah, kemudian jelaskan dari jurnal itu aktivitas antioksidannya jenisnya apa, kemudian cara metode analisisnya bagaimana. Karena aktivitas antioksidan itu macam-macam jenisnya. Ada dari yang senyawa polifenol, fenolik, flavonoid, ada antioksidan total seperti itu. Nah, kalian kan juga praktikum itu, kita praktikum ada praktikum PPL analisis kimia ya. Analisis kimia kan juga ada yang menggunakan analisis antioksidan. Apa yang dianalisis antioksidan itu kemarin produk apa dari tadi? Kombucha. Oke, senyawa yang dianalisis apa? Polifenol. Nah, itu juga bisa. Kalian bisa menggunakan itu dicari jurnalnya. Oke. Oke, kalau sudah kuliahnya bisa kita akhiri. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Iya, silakan. Untuk antioksidan ini yang dibutuhkan dalam tubuh itu apa hanya diperoleh dari bahan makanan saja atau bisa dari bahan yang lain? Dari bahan yang lain. Oke, ada yang bisa menjawab? Kalian? Oke, silakan. Nama saya Dewi Mawati dan menurut saya itu sumber antioksidan tidak hanya dari bahan makanan saja ya. Namun kita bisa menemukan melalui suplemen seperti kapsul kulit manggis, lalu pada kosmetik juga bisa kita temukan, dan yang saya ujikan kemarin yaitu sabun dari ekstrak dari daun majan. Jadi tubuh kita itu bisa mendapatkan asupan antioksidan itu tidak hanya dari makanan. Memang yang paling banyak porsinya dari makanan, tapi kita biasanya juga dari kosmetik untuk melindungi dari sinar UV itu juga ada antioksidannya. Dari hand body lotion juga ada. Kemudian sabun sekarang sudah banyak di up untuk kandungan-kandungannya agar mengandung antioksidan juga. Nah, kebetulan Mbak Devi ini itu adalah ikut kegiatan PKM RE ya. Nah, itu salah satu PKM yang diadakan oleh Kemendikti Saintek. Judulnya yang diajukan adalah sabun yang terbuat dari daun buah maja, di mana daun buah maja itu mengandung banyak antioksidan juga. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah cukup bisa saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua, atas perhatiannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.